so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, come strap. Saya akan menjelaskan penyakit Cystokel pada blog Non-Inflammatory Disorder of Female Genital Tract. Cystokel atau dikenal sebagai penonjolan kandung kemih terjadi ketika kandung kemih turun ke dalam vagina. Kandung kemih menonjol melalui dinding interior vagina yang berhubungan secara anatomis. Ada beberapa penyebab yang mendasari perkembangan cystokel yang mengakibatkan kelemahan otot dan jaringan ikat di sekitar kandung kemih dan vagina. Anatomi penyakit cystokel. Cystokel adalah kondisi di mana ketika ligamen yang menahan kandung kemih dan otot antara vagina serta kandung kemih meregang atau melemah. Hal ini memungkinkan kandung kemih melorot ke dalam vagina. Kandung kemih ini merupakan organ tubuh yang berguna untuk menyimpan urin. Ligamen yang dimaksud tadi yaitu yang menahan kandung kemih dan otot yang ada di antara vagina. Cystokel ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman, namun jarang terasa sakit. Infeksi juga akan muncul ketika sulit buang air kecil atau akan mengganggu aktivitas sehari-hari manusia, sehingga sangat perlu dikonsultasikan segera ke dokter. Jadi, cystokel ini adalah kondisi yang terjadi pada vagina, sehingga adanya penyakit yang disebut cystokel. Saya akan menjelaskan patofisiologi tentang cystokel. Prolet vagina termasuk 2, yaitu ada kandung kemih atau cystokel, yang kedua ada usus atau rectokel dan rahim. Prolapse terjadi ketika struktur levator ani melemah dengan fasia panggul, kemudian terjadi terlalu merenggang. Ada 4 sinus pendukung utama, yaitu ada kerusakan pada area ini menyebabkan turunnya organ panggul melalui dinding vagina. Menurut situs anatomi, cystokel dapat diklasifikasikan sebagai aplikasi media dan lateral. Nah, gejala cystokel ini yang dialaminya itu seperti derajat yang dialaminya itu hanya 1. Penderita itu tidak mengalami gejala signifan. Nah, ada beberapa tanda-tanda gejala. Yang pertama itu nyeri di bawah punggung dan sekitar vagina. Nah, yang kedua itu rasa tidak nyaman di dalam vagina saat bersin, batuk, dan mengangkat berat. Lalu yang ketiga ada terasa adanya benjolan di dalam vagina saat sedang duduk. Lalu yang keempat saat kesulitan mulai berkemih. Nah, yang kelima ada gangguan penggosongan kandung kemih. Lalu yang keenam ada kencing tidak tuntas. Lalu yang ketujuh ada sering buang air kecil, dan yang ke-8 ada nyeri saat berhubungan seksual. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Nama pasien NYR, nomor M2817XXX. Anamnesanya itu nyeri di perut bawah, punggung, dan sekitaran vagina. Rasanya tidak nyaman di dalam vagina saat bersin, dan berbatuk. Terasa adanya benjolan di dalam vagina dan saat sedang duduk kesulitan untuk memulai berkemih. Itu diagnosanya Cystoskil N81.10. Pemeriksaan penunjangnya kistoskopi 57.32. Langkah-langkah pengkodean pada penyakit cystokel. Yang pertama yaitu cari litterm C pada ICD-10 volume 3. Lalu didapat cystoretrocal female dengan kode N81.1 pada halaman 171. Lalu untuk memastikan kode tersebut, buka ICD-10 volume 1. Ditemukan cystocal female dengan kode N81.1 pada halaman 632. Kemudian untuk mencari kode tindakan dari cystokel, yaitu buka ICD-9 CM.
Yang pertama, cari lead term C dan ditemukan sistoskopi dengan kode 57.32 pada halaman 308. Dan untuk memastikan kode tersebut, buka ICD-9 pada bagian klasifikasi, pada bagian depan, ditemukan kode 57.32 order sistoskopi pada halaman 159. Validasi dari penyakit sistosel. Validasi kode diagnosa pasien dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa pasien. Nyonya R datang dengan keluhan nyeri perut di bawah punggung dan sekitar vagina, rasa tidak nyaman di dalam vagina saat sedang duduk, kesulitan saat mulai berkemih. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang, yaitu berupa sistoskopi dengan kode 57.32 pada ICD-9. Nah, untuk menentukan pengkodingan diagnosa sistosel dilihat dari ICD-10 volume 3 yaitu dengan kode N81.1 dan dipastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 sesuai anamnesa sistosel, dan pemeriksaan yang diberikan oleh dokter tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik.